Pentol, gentol, pentolnya. Ya ampun, dari pagi sampai sore baru laku 5 tusuk. Padahal tadi pagi aku udah semangat banget. Kupikir hari ini bakal rame. Tapi nyatanya tetap aja sepi. Orang-orang cuman pada lewat aja. Gak ada yang nengok ke dagangan aku. Apa pentolku kurang enak ya? Atau mungkin aku yang kurang pandai nawarin? Semoga ada keajaiban. Di balik sepinya dagangan yang tak tersentuh, ada harapan yang tetap dijaga. Marno mungkin pulang dengan langkah berat hari ini, tapi hatinya masih menyimpan keyakinan bahwa esok bisa berbeda. Karena bagi orang-orang seperti Marno, menyerah bukanlah pilihan. Selama masih ada hari yang berganti, selama itu pula harapan akan terus ia bawa, bersama gerobak kecil dan doa yang tak pernah putus. Marno, sudah pulang? Gimana jualannya hari ini? Iya Bu, Marno pulang. Jualan hari ini sepi lagi Bu. Sepi lagi ya? Iya Bu, seharian cuma laku sedikit. Bahkan buat nutup modal aja belum cukup. Tidak apa-apa. Rezeki memang tidak selalu ramai. Semoga besok bisa lebih baik. Tapi semenjak awal usaha, kok begini terus ya Bu? Marno jadi kepikiran, takut nggak bisa bantu ibu. Takut nggak cukup buat makan kita. Marno, yang penting kamu sudah berusaha. Ibu tidak pernah menuntut lebih. Selama kita masih bisa makan seadanya, itu sudah cukup. Kan ibu juga masih kerja di laundry. Yang sabar ya. Capek juga ya, dorong gerobak dari siang, keliling sana-sini, tapi hasilnya tetap sama. Apa aku yang kurang usaha? Atau memang usaha pentol ini bukan rezekiku? Mending sekarang aku ke warkop dulu ketemu Mamat, kali aja bisa nenanin pikiran. Dengan langkah pelan, ia menuju sebuah warung kopi sederhana di ujung jalan. Ia mencari tempat untuk sekedar menenangkan pikiran yang sejak siang terasa berat. Di antara suara gelas dan obrolan ringan orang-orang, Marno duduk dalam diam, mencoba berjamai dengan hari yang tak berjalan seperti harapannya. Kadang, hidup memang tak selalu memberi hasil, meski usaha sudah maksimal. Tapi seperti langkah Marno malam itu, selalu ada jeda yang bisa diambil untuk menguatkan hati sebelum kembali berjuang esok hari. Loh, Noh, tumben jam segini udah datang. Memangnya udah selesai jualan? Iya, baru selesai, Mat. Apa jualanmu sepi lagi, Noh? Iya, Mat. Cuma bisa laku dikit. Tiap hari begini terus. Aku jadi mikir, apa pentolku nggak ada yang minat ya? Bukannya nggak ada peminat, Noh. Sekarang kan yang jual pentol banyak. Di tiap sudut ada yang jual. Jadi sainganmu makin banyak. Itu dia. Aku bingung harus gimana. Mau bertahan tapi hasilnya nggak cukup. Mau berhenti tapi ini satu-satunya usaha yang aku punya. Gini aja Noh, kamu pernah kepikiran ganti jualan nggak? Ganti jualan? Memangnya mau jualan apa lagi, Mat? Cari yang belum banyak saingannya di sini. Jangan jualan yang semua orang juga jual. Iya juga sih. Tapi kalau aku ganti usaha, modalnya dari mana, Mat? Sekarang buat makan aja pas-pasan. Kalau soal modal, aku bisa bantu sedikit. Yang penting, kamu mau ganti usaha. Nggak jual pentol lagi. Serius, Mat? Aku jadi nggak enak sama kamu. Mulai kita kecil, kamu selalu bantu aku. Nggak usah nggak enak. Yang penting, kamu cari ide jualan yang beda. Yang orang lain belum kepikiran. Yang orang lain belum jualan menu itu.
Iya juga ya. Selama ini aku cuma ikut-ikutan. Nggak pernah mikir yang beda. Tapi kira-kira aku harus ganti jualan apa ya, Mat? Aku malah nggak bisa mikir sekarang. Kepalaku buntu. Kamu lupa ya, Noh. Dulu kan kamu pernah belajar masak. Lebih baik kamu cari ketenangan aja dulu. Kali aja kamu nanti bisa dapat ide baru. Oh iya, Mat. Kayaknya aku memang harus nenangin pikiran deh. Makasih banyak ya, Mat. Kamu udah buka pikiran aku. Aku bakal coba cari ide baru. Nah, gitu. Itu baru Marno yang aku kenal. Jangan takut mulai dari nol lagi. Di tengah rasa lelah dan putus asa, kadang jawaban datang dari arah yang tak terduga. Malam itu, Marno tak hanya menemukan tempat untuk beristirahat, tapi juga secercah harapan baru. Saran sederhana dari seorang teman membuka jalan yang selama ini tak pernah ia lihat, bahwa bertahan bukan satu-satunya pilihan, dan berubah bukan berarti kalah. Dengan langkah yang mungkin masih ragu, tapi hati yang mulai yakin, Marno bersiap menatap hari esok, sebuah awal baru untuk mencari rezeki dengan cara yang berbeda. Sudah kuputuskan. Besok pagi, aku berangkat. Aku harus ke kuil di Gunung Malang, tempat dulu aku pernah belajar masak. Aku tahu tempat itu sekarang sudah tutup, tapi semangat itu tidak akan pernah hilang. Hehehe, sudah lama sekali aku nggak ke sana. Mungkin aku memang harus berhenti sejenak untuk mencari cara baru. Mamat benar, aku nggak bisa terus begini. Harus berani berubah walaupun mulai dari nol lagi. Semoga di sana aku bisa nenangin pikiran dan mencari ide baru. Siapa tahu dari situ aku bisa mulai sesuatu yang lebih baik. Loh, Noh, kamu nggak jualan hari ini? Enggak dulu, Bu. Ini ada yang Marno mau bicarakan. Mau bicara apa, Noh? Marno mau minta izin. Beberapa hari ke depan nggak jualan dulu. Loh, memangnya kenapa? Marno cuma capek pikiran. Jualan makin sepi. Dan Marno takut kalau terus begini malah makin terpuruk. Pagi ini, Marno mau ke kuil di Gunung Malang, Bu. Tempat dulu Marno pernah belajar masak di sana. Marno mau menenangkan pikiran, sekalian cari inspirasi buat usaha baru. Iya, No. Ibu izinkan. Ibu nggak melarang. Selama itu untuk kebaikanmu. Makasih, Bu. Marno bakal berusaha yang terbaik. Doakan Marno ya, Bu. Semoga pulang nanti, Marno sudah punya arah yang jelas. Pasti ibu doakan. Pergilah dengan tenang. Cari jawabanmu di sana. Iya, Bu. Marno berangkat dulu. Hati-hati di jalan. Ibu tunggu kabar baik darimu. Dari dulu, Marno nggak pernah banyak mengeluh. Semua dipendam sendiri. Sampai akhirnya, dia harus pergi mencari ketenangan. Aku sebagai orang tua, kadang cuma bisa melihat, tapi nggak selalu bisa membantu. Rasanya sedih. Waktu dia bilang jualannya sepi, aku tahu dia kecewa. Tapi dia tetap berusaha terlihat kuat di depanku. Mungkin ini jalan terbaik buat dia, menenangkan pikiran, mencari arah baru. Semoga dia diberi ketenangan hati dan tunjukkan jalan yang terbaik untuk hidupnya. Pulanglah nanti dengan senyum. Ibu tidak butuh apa-apa, selain melihat kamu baik-baik saja dan tidak kehilangan harapan. Wah, sudah lama sekali aku nggak ke tempat ini. Dulu aku datang ke sini dengan semangat belajar, nggak punya beban apa-apa. Suasananya tenang banget. Beda sama hiruk pikuk di bawah sana. Di sini,
Rasanya semua pelan. Semua bisa dipikirkan dengan jernih. Mungkin ini yang aku butuhkan. Berhenti sejenak dari semua kegagalan, dari rasa capek yang terus numpuk. Aku bukan mau lari. Aku cuma ingin cari jalan. Cari cara supaya aku bisa bangkit lagi. Semoga di tempat ini, aku bisa menemukan jawabannya. Ide baru, semangat baru, atau setidaknya keberanian untuk mulai lagi dari nol. Langkah Marno melambat saat memasuki halaman kuil. Matanya menyapu setiap sudut, dari bangunan tua yang masih kokoh hingga pepohonan yang seolah tak banyak berubah sejak terakhir ia datang. Di tempat itu, kenangan perlahan muncul satu persatu. Tawa kecil saat pertama kali belajar memasak, teguran lembut dari guru yang membimbingnya, hingga rasa bangga saat berhasil membuat masakan pertamanya. Semua terasa begitu dekat, seakan waktu hanya berhenti sejenak menunggu Marno kembali. Di antara dinginnya udara pegunungan, Marno berdiri diam. Bukan sekedar melihat, tapi mengingat, merasakan, dan mencoba menemukan kembali semangat yang dulu pernah ia miliki. Tempat ini dulu ramai sekali. Aku masih ingat, di sini aku pertama kali belajar memotong bahan, walau sering berantakan. Sering juga dimarahi, tapi juga sering diajarin sabar. Aku datang ke sini bukan buat meratapi, tapi buat mengingat siapa aku dulu. Dan mungkin menemukan lagi jalan yang sempat hilang. Kalau dulu aku bisa belajar dari nol di sini, sekarang pun aku pasti bisa mulai lagi. Lebih baik aku mulai meditasi sekarang. Mungkin akan ada jalan keluar. Marno, tenangkan hatimu. Disinilah kau akan melihat lebih jelas. Ini mirip sekali dengan suara guru. Ini pasti suara dari arwah guru Lupengsot. Selama ini kau lelah karena kau berjalan tanpa arah. Tapi sesungguhnya jalan itu sudah pernah kau pelajari. Teknik pisau cakar naga, kau masih mengingatnya, bukan? Itu bukan sekadar cara memotong bahan. Itu adalah cara mengubah sesuatu yang biasa menjadi istimewa. Dengan satu gerakan, kau menciptakan lekukan. Dengan ketelitian, kau menciptakan tekstur. Dan dengan kesabaran, kau menciptakan keunikan. Jika kau ingin bangkit, jangan ulangi cara lama. Gunakan apa yang sudah kau pelajari di sini. Biarkan tanganmu bekerja dengan rasa. Biarkan pikiranmu menciptakan bentuk yang belum pernah ada. Jangan takut gagal, karena dari situlah kau akan menemukan jati dirimu. Bangkitlah dan ciptakan sesuatu yang akan membuat orang mengingatmu. Pisau cakar naga. Teknik yang dulu kupelajari. Selama ini aku benar-benar melupakannya. Teknik ini membuat bahan makanan biasa menjadi luar biasa. Mengeluarkan cita rasa yang benar-benar dahsyat. Selama ini aku cuma ikut arus. Sekarang waktunya aku buat jalanku sendiri. Marno, inilah awal kebangkitanmu. Sekarang aku sudah mendapatkan ide baru. Aku tahu bahan apa yang harus aku olah. Terima kasih, Guru.
Marno, kamu sudah pulang? Iya, Bu. Marno sudah pulang. Gimana? Kamu sudah dapat ide baru belum? Iya, Bu. Marno sudah dapat ide baru. Marno nggak mau jualan pentol lagi. Marno mau jualan yang belum pernah ada yang jual di daerah sini. Marno mau menjual makanan yang unik. Memangnya kamu mau jual makanan apa? Marno mau jual silit goreng, Bu. Apa? Silit? Iya, Bu. Silit goreng. Silit siapa yang mau kamu goreng, no? Pulang semedi kok kamu malah jadi plenger gini? Ya ampun, Gusti. Ya, silit ayam, Bu. Dengan teknik pisau cakar naga, Marno bisa bikin silit goreng menjadi jajanan yang luar biasa. Ibu tenang aja, ini pasti berhasil kok. Ya sudah, no. Terserah kamu aja. Ibu cuma bisa bantu doa. Kamu jauh-jauh semedi di gunung, ternyata cuma mau jualan silit. Marno akhirnya memilih berubah. Dari penjual pentol, kini ia mencoba silit goreng dengan teknik pisau cakar naga yang membuat rasanya lebih unik dan berbeda. Dengan keyakinan baru, Marno percaya perubahan kecil bisa membuka jalan rezeki yang lebih besar. Biasanya aku jalan sambil mikirin dagangan yang sepi. Tapi sekarang aku jalan dengan ide baru di kepala. Silit goreng. Siapa sangka dari bahan sederhana begitu bisa jadi peluang baru. Dengan teknik pisau cakar nagaku, aku akan menyajikan silit goreng yang benar-benar gurih dan nikmat. Ini bukan cuma soal jualan. Ini soal membuktikan kalau aku bisa bangkit. Ayo Marno, langkah pertama dimulai dari sini. Silakan Mas, mau beli apa? Sayap, paha atau dada? Masih seger-seger nih Mas, baru dipotong. Bapak jual silit nggak? Hah? Silit? Saya nggak jual silit Mas. Saya cuma jual ayam potong. Maksud saya silit ayam, Pak. Kalau boleh, saya beli silitnya aja 10 kilo. Bisa, Pak? Hah? Serius? Masnya mau beli silitnya aja? Iya, Pak. Saya butuh itu. Waduh, biasanya orang malah dibuang itu Mas. Nggak banyak yang mau. Justru itu, Pak. Saya mau coba olah jadi sesuatu yang beda. Tapi saya ingetin ya Mas, silit itu nggak gampang diolah. Kalau salah bersihin atau masaknya, baunya bisa kuat. Iya Pak, saya tahu. Makanya mau coba serius. Nggak cuma serius, ini butuh teknik juga. Harus benar-benar teliti. Bisa dibilang, yang masak silit ini tingkat teknik memasaknya sudah tinggi. Iya Pak, saya paham kok. Saya sudah mempelajari teknik memasak itu. Kalau begitu, ini silit-silitnya Mas. Saya cuma ada 5 kilo. Semoga berhasil ya Mas. Amin. Makasih banyak Pak. Di tengah keraguan banyak orang, Marno akhirnya mendapatkan bahan yang ia cari. Sesuatu yang dianggap tak bernilai, kini menjadi awal dari harapan baru. Dengan langkah mantap, ia melangkah pulang. Membawa bukan hanya bahan masakan, tapi juga keyakinan untuk memulai perubahan. Ini dia, awal dari semuanya. Dulu orang mungkin nggak kepikiran buat ngolah ini. Tapi sekarang aku justru nggak sabar. Aku harus ingat semua yang kupelajari. Bersihin dengan benar, potong dengan teknik cakar naga, jangan asal. Ini bukan hanya sekedar masak, tapi ini pembuktian. Ayo Marno, tunjukkan kalau kamu bisa bikin sesuatu yang beda. Hari ini semuanya dimulai dari dapur ini. Bau apa ini? Harumnya beda,
bukan seperti masakan biasa. Ada wangi gurih, tapi juga seperti dibumbui dengan cara yang lain. Marno lagi masak apa ya? Ini pertama kalinya aku mencium aroma seperti ini dari masakannya. Dulu dia masak biasa saja, tapi hari ini sangat berbeda. Sepertinya Marno benar-benar menemukan sesuatu yang baru. Kalau aromanya saja sudah begini, rasanya pasti lebih istimewa. Marno, kamu masak apa? Harumnya sampai ke depan. Ini Bu, Marno coba masak yang baru. Ini sate silit goreng ya? Iya Bu, tapi sudah diolah berbeda. Marno pakai teknik yang dulu pernah dipelajari. Boleh Ibu coba? Boleh banget Bu. Ini, hati-hati, masih panas. Gimana Bu? Ini enak sekali. Nggak ada bau yang aneh, malah gurih dan teksturnya beda. Wah, berarti berhasil ya Bu? Bukan cuma berhasil, ini istimewa. Ibu belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Silitnya enak banget. Berarti ini bisa jadi jualan baru ya Bu? Tentu saja, kalau ibu saja suka, orang lain pasti penasaran. Terima kasih Bu. Ibu yakin ini awal yang baik untuk kamu. Dari dapur sederhana itu, lahirlah sesuatu yang tak hanya menggugah selera, tapi juga harapan baru. Saat sang ibu mencicipi dan tersenyum, Marno tahu perjalanannya tak lagi sia-sia. Dari bahan yang sederhana, kini tercipta sesuatu yang istimewa. Dan dari keyakinan kecil itu, perlahan terbuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dulu cerita di part 1. Cerita akan berlanjut ke part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Ini dia. Akhirnya siap juga. Hari ini rasanya beda. Aku nggak hanya cuma bawa dagangan, tapi aku bawa sesuatu yang baru. Sesuatu yang aku buat dengan usaha dan keyakinan. Mungkin orang-orang belum banyak mengenal hidangan ini. Dan mungkin juga mereka bakalan ragu. Tapi nggak apa-apa. Semua hal baru memang dimulai dari situ. Kalau dulu aku cuma ikut-ikutan, sekarang aku punya ciri khas masakan sendiri. Ayo Marno, ini waktumu bersinar. Semoga hari ini jadi awal yang baik. Wah, Noh, udah dapat menu baru ya? Cepet banget dapat idenya. Iya, Mat. Semua ini kan berkat kamu juga. Aku jadi bisa jualan lagi. Kali ini aku udah gak jualan pentol. Sekarang aku jual sate silit goreng. Sate silit goreng? Wah, berani juga menu kamu, Noh. Itu kan menu yang sangat langka sekali. Bahkan hampir nggak ada orang yang jual silit goreng di sini. Hebat banget idenya. Iya, Mat. Aku cuma ngikutin saran dari kamu. Jadinya ya aku pengen coba sesuatu yang beda. Biar bikin orang penasaran sama rasanya. Tapi ini gokil sih, No. Aku salut sama kamu. Banyak orang abis gagal langsung nyerah. Tapi kamu malah langsung bangkit lagi. Bahkan dengan ide baru. Ya mau gimana lagi, Mat. Kalau nggak dicoba, kita nggak bakal tahu hasilnya. Lagian kan ada kamu yang selalu bantu semangatin aku. Ngomong-ngomong, aroma silitmu ini enak banget, Noh. Bener-bener menggoda. Aku yakin bakal laris. Amin, doain aja, Mat. Kali ini aku harus berhasil. Kan duitnya buat bayar cicilan.
Berarti untuk sekarang biar aku aja yang jadi pelanggan pertamanya, no. Bikinin 5 tusuk dong. Jangan yang ambeien ya. Siap, khusus buat kamu aku gorengin silit yang paling mantap. Silit yang paling berkah. Mas, ini jualan silit goreng ya? Iya mas, saya jual silit goreng. Enak kok mas, gurih. Kedengarannya sih menu ini menarik. Tapi apa beneran enak ya? Soalnya saya belum pernah nyicipin silit sih. Insya Allah enak mas. Sudah saya cuci bersih dan saya bumbui juga. Renyah di luar, lumer di dalam. Bener-bener menggoda silit-silit ini. Aromanya gurih, bikin lapar, sedap banget kelihatannya. Ya udah deh mas, saya mau nyobain. Saya pesan silitnya 10 tusuk ya. Bikin penasaran juga soalnya. Siap mas, bakalan saya bikinin yang sip. Sore itu, gerobak Marno mulai dikerubungi pelanggan. Aroma sate silit goreng menarik perhatian orang-orang yang lewat, hingga antrian kecil pun terbentuk. Banyak yang penasaran dengan keunikan menu masakan Marno. Marno hanya bisa tersenyum dan melayani dengan penuh semangat. Akhirnya, menu barunya berhasil, dan di hari itu juga usaha Marno benar-benar mulai bangkit kembali. Alhamdulillah, habis juga hari ini. Nggak nyangka bisa seramai ini. Ternyata benar, kalau kita berani mulai lagi, rezeki itu selalu ada jalannya. Sate silit goreng ini jadi langkah baru buat aku. Memang sih lebih capek, tapi rasanya puas banget. Besok aku harus lebih siap lagi. Siapa tahu yang datang bisa lebih banyak dari hari ini. Gimana dagangan barumu hari ini, No? Alhamdulillah, dagangan Marno habis terjual, Bu. Padahal baru hari pertama. Syukurlah kalau gitu, No. Semoga besok-besok bisa laku keras lagi seperti sekarang. Toh dagangan kamu yang sekarang memang enak. Ibu aja suka. Semoga pelanggan silitmu jadi banyak. Iya, Bu. Amin. Semoga besok bisa laku keras lagi. Pak, saya mau beli silit-silitnya lagi. Apa masih ada? Tentu saja ada. Memangnya silit yang kemarin sudah habis ya mas? Alhamdulillah sudah habis, Pak. Kemarin jualan saya laku keras. Kualitas silit dari Bapak juga bagus kok. Orang-orang pada suka. Baguslah kalau begitu mas. Laku keras ya jualannya. Ini sudah saya siapkan silit-silitnya 5 kilo. Wah, mantap. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah disiapkan. Iya, sama-sama ya mas. Pemuda itu menjual menu silit ya? Padahal sangat sulit sekali untuk bisa mengolah bahan itu. Berarti dia bukan pemuda sembarangan. Dia pasti seorang koki tingkat tinggi. Sungguh beruntung aku bisa menjadi pemasok bahan jualannya. Aku tidak boleh mengecewakannya. Siang itu, Marno kembali berjualan sate silit goreng di pinggir jalan. Aroma sedapnya cepat menarik perhatian, membuat pembeli berdatangan satu persatu. Tak lama, gerobaknya dikerumuni pelanggan. Marno melayani dengan cekatan sambil tersenyum melihat dagangannya laris. Kak, mau sampai kapan kakak bertahan sama keadaan ini? Depot ini sepi terus. Pengunjung lebih banyak datang ke restoran modern. Lebih baik
Depot ini biar aku yang mengelola. Biar aku renovasi semuanya. Aku jadikan depot ini menjadi restoran masakan orang bule. Mumpung ada investor yang mau ngalirin dana. Depot ini butuh inovasi, Kak. Bukan sejarah. Bukannya aku tidak memperbolehkanmu untuk mengelola depot ini, Sam. Tapi ini warisan dari orang tua kita. Apa kamu lupa? Wasiat dari ayah. Kita tidak boleh merubah drastis depot ini. Baik dari segi resep maupun bangunan. Kita hanya boleh merubah sedikit. Kak, zaman sekarang ini kita harus lebih realistis. Kalau depot ini tetap dibiarkan tanpa inovasi baru, maka depot ini bakalan tutup permanen. Sudahlah, biar aku saja yang mengurus di sini. Kakak tidak perlu khawatir. Mumpung ada investor. Aku juga jauh-jauh pulang cuma buat nyelamatin depot ini kok. Kan ini demi kebaikan kita bersama, Kak. Aku tahu, Sam. Aku ngerti maksud kamu. Tapi aku nggak bisa mengabaikan wasiat dari orang tua kita. Pasti suatu saat nanti, depot ini akan bangkit dan berjaya kembali seperti dulu. Duh, kakak ini benar-benar keras kepala sekali. Begini saja, bagaimana kalau kita tentukan dengan menu masakan? Jika masakanku lebih enak, maka akulah yang berhak mengelola tempat ini. Tapi jika masakan dari depot ini lebih enak, kakak boleh melanjutkan depot ini. Dan aku tidak akan mengganggu lagi. Setuju? Ya, aku setuju. Baiklah kalau begitu. 2 hari lagi aku akan kembali ke sini, kita beradu masakan. Kita tunjukkan masakan siapa yang lebih baik. Percakapan malam itu menyisakan ketegangan yang belum usai. 2 hari lagi bukan hanya soal rasa yang akan diuji, tapi juga masa depan restoran itu, antara menjaga warisan atau menerima perubahan. Dan saat hari itu tiba, segalanya akan ditentukan. 2 hari lagi kita harus adu masakan sama pamanmu. Sedangkan kita nggak punya koki tetap. Iya, Pak. Aku juga kepikiran itu. Paman Sam kan jago banget, apalagi kalau tentang masakan Prancis. Nah itu dia. Bapak tidak mau restoran ini jatuh ke tangannya. Bukan soal kalahnya, tapi wasiat dari kakekmu itu, Mat. Terus, Bapak mau gimana? Bapak juga bingung. Mau cari koki dalam waktu sesingkat ini juga nggak mudah. Berarti ya harus dihadapi sendiri. Pak, gimana kalau Marno aja yang masak? Marno? Temanmu mulai kecil itu? Yang sekarang dia jualan silit? Iya, Pak. Memang dia bukan koki restoran besar, tapi masakannya selalu bikin orang balik lagi. Rasanya beda. Ide-idenya juga sangat brilian. Kita nggak harus ngelawan Paman Sam dengan masakan Prancis. Kita lawan dengan rasa khas depot kita sendiri dan tambahan dari Marno. Kan kita jadi tidak merubah apapun dari wasiat kakek. Kamu yakin Marno bisa diandalkan? Aku yakin, Pak. Depot kita ini tetap akan menjadi depot yang sederhana. Tetap pada identitasnya. Baiklah. Daripada kita tidak mencoba sama sekali. Tumben banget sih Mamat nggak nongol. Biasanya dia pasti mampir. Tapi ini udah seminggu nggak kelihatan. Apa lagi sibuk ya dia? Ya wajar sih, kan dia juga punya tempat makan. Mungkin emang lagi nggak sempet aja. Namanya juga orang punya urusan masing-masing. Ya udahlah, semoga dia baik-baik aja. Kalau kangen silit goreng, pasti juga kesini lagi. Halo, Noh. Kamu lagi sibuk nggak? Mat. Baru aja aku kangenin. Udah nelpon aja. Enggak kok. Ini aku barusan sampai rumah. Ini lagi santai aja. Memangnya ada apa? Gini, Noh. Aku mau ngomong sesuatu. Ini tentang restoran keluarga aku. Kalau kita ketemuan, bisa nggak? Bisa lah. Ke tempat biasa aja. Di Warkop Ujung Gang. Nggak usah, Noh. Aku aja yang ke rumah kamu. Gimana? Lah, tumbena amat. Kayaknya serius banget nih. Buruan cabut deh kalau gitu. Iya, ini penting. Aku OTW sekarang ya. Ya udah, aku tunggu di rumah. Siap, jangan kemana-mana, no. Tenang aja, Mat.
Hati-hati di jalan. Tumben banget sih Mamat suaranya kayak lagi serius gitu. Biasanya juga santai, sekarang malah langsung mau ke rumah. Ada apa ya? Pasti bukan hal sepele ini. Ya udahlah, tunggu aja. Semoga bukan kabar buruk. Nok, makasih ya udah mau aku samperin malam-malam begini. Ya elah Mat. Santai aja. Tapi kayaknya serius banget. Memangnya ada apa sih? Aku langsung aja ya, Nok. Depot keluarga aku lagi di ujung tanduk. Sepi terus beberapa bulan ini. Oh iya, peninggalan dari kakek kamu ya? Iya, Nok. Terus, tadi paman aku dateng. Dia mau ambil alih depot. Katanya depot harus diubah total, biar ada perubahan. Lalu dia ada investor juga. Terus, apa tanggapan dari Papa Mat? Yang pasti, tadi Bapak nolak, Nok. Karena itu warisan dari kakek. Kata kakek, depot itu nggak boleh diubah. Soalnya filosofinya tetap ke depot sederhana. Akhirnya, tadi mereka sepakat buat adu masakan. Adu masakan? Iya. 2 hari lagi, siapa yang masakannya lebih enak, dia yang berhak mengelola restoran. Wah, terus masalahnya apa? Masalahnya, kita nggak punya koki, Nok. Bapak juga sebenarnya kurang ahli dalam masak-masakan. Apalagi aku. Ngertinya cuma masak-masakan yang simple. Nggak ngerti teknik. Sedangkan paman aku itu koki hebat. Dia ahli masakan Perancis. Terus, kamu mau aku bantu? Iya, Nok. Aku kepikiran kamu. Kamu kan sebenarnya jago masak, Nok. Cuma emang gak pernah kerja di luar aja. Dan masakan kamu itu beda. Kamu ngerti apa yang dipengenin orang-orang. Tapi, Mat, aku cuma bisa masak masakan tradisional, bukan masakan luar negeri. Itu yang kami butuhkan, Nok. Karena sesuai banget sama filosofi restoran. Ini tanggung jawab besar, Mat. Tapi aku pasti bantu kamu kok. Kita kan udah kenal lama. Serius, Nok? Iya, kita coba aja dulu. Soal menang atau kalah itu belakangan. Makasih ya, Nok. Aku bener-bener gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Santai aja, Mat. Sekarang tinggal aku pikirin menu terbaik untuk nanti. Tunggu aja di hari hal. Aku pasti datang ke restoran kamu. Siap, Nok. Makasih banyak. Cerita Mamat malam itu bukan sekadar keluhan, tapi harapan yang dititipkan pada seorang sahabat. Marno mungkin bukan koki besar, bukan pula ahli masakan mewah, tapi di tangannya ada sesuatu yang tak dimiliki semua orang. Kini langkah sudah diambil, dan di balik keputusan itu, sebuah pertarungan besar sedang menunggu. Bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang membuktikan bahwa kesederhanaan pun bisa menjadi kekuatan. Ini bukan perkara kecil, no. Ini soal masa depan orang, bahkan warisan keluarga mereka. Lawannya juga bukan orang sembarangan, spesialis masakan Prancis. Sementara aku cuma jualan sate silit goreng di pinggir jalan. Jelas jauh banget kelasnya. Tapi Mamat percaya sama aku. Dan entah kenapa, aku juga nggak mau ngecewain dia. Tapi ya udahlah, aku coba tenang dulu. Semoga besok aku bisa dapat jawabannya. Masakan sederhana, tapi harus berkesan. Bukan yang aneh-aneh, tapi yang bikin orang langsung ingat. Kalau aku ikut gaya mereka, aku pasti kalah. Tapi kalau aku pakai caraku sendiri, apa ya? Yang dekat sama orang, tapi tetap beda. Nasi. Iya, nasi. Nasi uduk, wangi, gurih. Semua orang suka. Terus dikasih irisan torpedo sapi. Diolah bener, dibumbuin kuat, jadi istimewa. Dan tidak lupa, silit goreng. Itu ciri khas aku, nggak boleh hilang. Nasi uduk, torpedo sapi, sama silit goreng. Sederhana, tapi berani. Iya, ini dia. Ini yang bakal aku sajikan besok.
Saya mau beli silit, seperti biasa. Tapi saya juga mau beli bahan tambahan, Pak. Wah, tumben. Mau bahan tambahan apa? Usus, ampela, atau yang lain? Saya mau pesen torpedo sapi, Pak. 2 kilo aja. Hah? Torpedo sapi? Memangnya mau dibikin apa, Mas? Mau saya goreng kering, Pak. Mau dipakai buat masakin temen, Pak. Besok pagi harus siap. Wah, semakin ngeri aja masakan kamu sekarang. Biasanya orang jarang nyari yang beginian. Kira-kira kalau buat besok pagi ada nggak, Pak? Tenang aja, Mas. Kalau untuk besok bisa saya usahakan. Pasti saya usahakan. Terima kasih, Pak. Torpedonya saya ambil besok. Siap. Besok pagi saya siapin yang bagus buat kamu. Jangan khawatir. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Mas. Semoga masakanmu nanti bikin orang kaget. Tapi ketagihan. Kemarin-kemarin nyari silit, sekarang nyari torpedo. Wah, memang luar biasa sekali skill memasaknya pemuda itu. Saya jadi kagum. Ada-ada aja gebrakannya. Kamu nggak jualan hari ini, No? Enggak, Bu. Marno mau persiapan buat besok pagi. Persiapan apa, No? Marno mau bantu Mamat, Bu. Kasian, restorannya sepi. Lalu, pamannya mau ambil alih. Tapi bapaknya Mamat gak mau. Lalu? Pamannya nantang adu masakan. Tapi dari pihaknya Mamat, gak ada yang sanggup. Jadi Mamat minta tolong ke Marno, Bu. Oh, jadi besok kamu mau adu masakan sama pamannya? Jadi kayak duel MasterChef gitu dong. Kira-kira begitulah, Bu. Memangnya kamu mau masak apa nanti di sana, No? Kamu kan cuma penjual silit. Marno udah dapet ide, Bu. Marno mau bikin nasi uduk, topping silit, sama torpedo iris. Ah, torpedo? Wah, lengkap sudah gebrakannya. Ya udah deh, Ibu cuma bisa bantu doa aja. Makasih ya, Bu. Duh, masih ada Ibu. Halo, Nuh. Gimana? Udah siap buat besok pagi? Iya, Mat. Persiapan udah mulai aku siapin pelan-pelan. Beneran aman kan? Soalnya besok itu penentuan banget buat kita. Tenang aja. Bahan-bahan utama udah aku pesan. Besok pagi tinggal diambil. Menunya udah ada? Udah. Aku bakal pakai caraku sendiri. Tetap dengan filosofi sederhana. Hehe. Syukurlah. Aku percaya sama kamu, No. Jangan terlalu berharap tinggi juga, Mat. Aku cuma bakal ngasih yang terbaik. Itu aja udah cukup buat aku. Yang penting kita nggak nyerah sebelum coba. Iya, besok kita hadapin bareng-bareng. Siap. Aku tunggu kamu pagi-pagi ya. Oke, istirahat yang cukup, Mat. Kamu juga, No. Besok hari besar. Sekarang waktunya buktiin. Bukan cuma ke Mamat, tapi ke semua orang. Kalau Marno bukan sekedar pedagang kaki lima. Hari ini aku masak bukan cuma buat menang. Aku masak buat nunjukin siapa sebenarnya Marno. Marno jadi nggak kesini? Jadi kok, Pak. Kita tunggu aja, dia pasti dateng kok.
Semalam udah mama telepon. Kita tenang aja. Semoga hari ini diberikan kelancaran. Paling sebentar lagi pamanmu juga datang. Selamat pagi semua. Gimana, Kak? Sudah diterima belum? Terima apa? Terima kekalahan. Harusnya pagi ini kalian siap-siap berkemas, karena sebentar lagi depot ini aku yang mengelola. Aku jadikan depot ini menjadi restoran masakan barat. Memangnya siapa perwakilan dari depot ini yang berani menantangku? Apa sudah dipersiapkan mentalnya? Saya yang akan maju. Saya sudah siap. Marno, akhirnya kamu datang juga. Syukurlah. Tenang aja, Mat. Kita akan hadapi ini bersama. Oke, kalau begitu langsung saja kita bertarung. No! Memangnya kamu mau masak apa hari ini? Aku cuma mau goreng silit sama torpedo, Mat. Nanti kamu siapin nasi uduknya ya. Apa? Torpedo? Memangnya itu bisa dimakan? Tapi ya sudahlah, biar aku siapin nasi uduknya. Mantap, kita kerja tim, Mat. Dapur mendadak hening saat Paman Sam mulai bergerak. Pisau di tangannya melesat cepat, menghasilkan potongan yang rapi dan presisi. Setiap irisan terasa terukur, mencerminkan pengalamannya di masakan Prancis. Tanpa banyak bicara, ia berhenti dan menatap ke depan. Cukup satu aksi, Paman Sam sudah menunjukkan kelasnya. Marno melangkah maju, membawa silit dan torpedo di tangannya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Saat pisaunya bergerak, suasana berubah. Tangannya lincah, membentuk gerakan khas, cepat, melengkung, dan berirama. Itulah teknik pisau cakar naga, gaya andalan yang membuatnya dikenal. Marno bukan sekedar pedagang. Di tangannya, pisau menjadi seni. Bahan apa yang dibawa oleh bocah itu? Apa itu? Silit? Dan torpedo sapi? Mana mungkin bahan itu bisa mengalahkan masakanku? Jangan bermimpi. No, nasi uduknya lagi aku masak. Kalau udah siap, nanti aku bawa ke sini. Santai, Mat. Bentar lagi silit goreng dan torpedonya juga beres kok. Tenang, Mat. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Waktu penentuan pun dimulai. Mana mungkin masakan aku kalah sama masakan kampung seperti itu. Ada-ada saja. Perkenalkan, ini adalah ratatouille, hidangan klasik dari Prancis yang sederhana tapi penuh rasa. Setiap sayuran diiris dengan presisi, dimasak perlahan agar aromanya menyatu sempurna. Ini bukan sekedar makanan, ini adalah harmoni dari kesabaran, teknik, dan rasa. Silakan dinikmati. Wah, ini masakan Perancis ya? Cantik sih kelihatannya, melingkar-melingkar gitu. Tapi kok nggak ada nasinya ya? Iya nih, sambalnya aja juga nggak ada. Isinya cuma tomat aja sama terong. Yah, masakan orang bule cuma kayak gini aja. Cuma menang di tampilan aja yang cantik. Kalau terong sama tomat aja yang dimakan, pasti rasanya agak benyek. Orang bule seleranya aneh. Apa?
Masakan aku dihina seperti ini? Dasar orang-orang kampung, nggak ngerti selera, benar-benar nggak berkelas. Wah, silit dan torpedonya bener-bener menarik. Warnanya bener-bener mengkilat. Pakai sambal terasi kayak gini bakalan enak banget. Ini dia masakan Nusantara. Aroma nasi uduknya pun wangi. Ditambah silit dan torpedo makin lengkap rasanya. Hehehehe. Masakan Marno sungguh luar biasa. Sederhana, tapi benar-benar menggugah selera. Ini memang khas Nusantara. Mantap, No. Masakan kamu pasti bakal menang. Masakan kita berdua, Mat. Kan kamu yang bikin nasi uduknya. Gimana, Sam? Kamu sudah dengar sendiri kan apa kata orang-orang? Teknik kamu bagus, masakan kamu menarik. Tapi tidak semua orang bisa menikmati hidangan itu. Masakan Nusantara memanglah terlihat sederhana. Tapi dari kesederhanaan itu terciptalah rasa sesungguhnya. Dasar kalian orang-orang kampung dungu. Kalian gak ngerti apa-apa tentang masakan. Kalian gak ngerti tentang makanan. Mana mungkin masakanku kalah sama masakan dengan bahan sampah seperti itu? Ini Paman, silahkan dicicipi. Tidak, aku tidak mau makan nasi silit itu. Kalian sungguh bukan orang-orang yang berkelas. Ratatouille Paman Sam tampil elegan dan penuh teknik. Namun, nasi uduk dengan topping silit dan torpedo milik Marno justru lebih memikat warga. Rasanya sederhana, tapi dekat di hati. Di pertandingan itu, kemenangan jatuh ke tangan Marno. Hari itu, depot dari keluarga Mamat terselamatkan. Marno, silitmu ini benar-benar enak. Rasanya legit. Om benar-benar suka. Sangat luar biasa. Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha yang terbaik. Bukan cuma enak, kamu sudah menyelamatkan depot keluarga saya. Saya harap depot ini akan ramai lagi. Saya ikut senang, Pak. Depot ini memang layak ramai. Depot ini punya banyak kenangan. Karena itu, kamu mau jadi koki utama di sini? Koki utama? Saya, Pak? Iya. Saya butuh orang seperti kamu. Yang masak pakai hati. Dan lebih mengutamakan kesederhanaan. Kalau Bapak percaya, saya siap, Pak. Bagus. Mulai hari ini, dapur ini ada di tangan kamu. Siap, Pak. Saya nggak akan mengecewakan. Saya akan berjuang biar depot ini kembali ramai. Dari seorang pedagang sederhana di pinggir jalan, Marno kini berdiri di dapur depot keluarga Mamat sebagai koki utama. Kemenangannya dalam pertarungan memasak bukan hanya soal rasa, tapi tentang keberanian membuktikan diri. Dengan sentuhan khasnya, ia menghidupkan kembali dapur yang hampir redup. Asap masakan kembali mengepul, tawa pelanggan kembali terdengar. Dan di balik semua itu, Marno akhirnya menemukan tempatnya. Sebuah dapur yang kini bukan sekedar tempat bekerja, melainkan rumah bagi mimpinya.